Halo sobat, jumpa lagi kita di channel kesayangan Isi Kingdom. I'm new nih di acara ini, di channel ini. Sekarang kita juga jumpa kembali dengan Bang Raden di sini selaku praktisi hukum. Kita mau tahu juga sedikit ya tentang hukum. Apa sih hukum itu sebenarnya, Bang Raden? Ya, Yuliana dari Humus channel. Yes. Nah, hukum ini sebetulnya kan hukum ada karena masyarakat ada. Jadi kalau masyarakat nggak ada, nggak ada hukum. Oke. Gitu. Sebetulnya itu yang mendasari kenapa hukum itu ada. Oke. Karena dia ada masyarakat sehingga disitulah dia terbentuk hukum. Nah, hukum ini kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu biasanya adalah kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku, misalnya kayak kita nih berdua, ada rule, norma-norma yang kita harus patuhi bersama misalnya. Mungkin lebih ke adat istiadat. Ya, ada tradisi. istiadat, tradisi, ya betul. Nah, ada ya kita harus saling menghargai. Nah, itulah hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, itu tidak tertulis, tapi kita patuhi kan. Nah, tidak tertulis, tapi kita patuhi. Nah, kalau hukum tertulis, itulah yang tersurat di undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, jadi itu sebetulnya hukum itu di situ. Dan so far sebagai praktisi hukum juga mungkin sudah bisa lihat ya. Kita juga pengen tahu ini bagaimana sih pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini, bagaimana sih pelaksanaannya? Mungkin bisa bantu kupas ya? Ya, makasih. Ya. Kita penegakan hukum kita ini memang harus kita apresiasi adalah pengembangannya itu ada. Oke. Cuma memang dari setiap prinsip, Oke. setiap prinsip pemerintahan, Betul. tentunya selalu aja dipertanyakan kepada pemerintah yang lagi memerintah, yang lagi berkuasa tentang penegakan hukum. Karena kita lihat juga banyak penegakan hukum yang masih belum terlaksana dengan baik. Itu kenapa tuh Bang bisa begitu Bang? Nah, satu gini, ya, Ya. sebetulnya dalam penegakan hukum ini, ya, yang paling diperhatikan itu kepada si orangnya, penegaknya, penegak hukumnya. Nah, di Indonesia sendiri yang dimaksud dengan penegak hukum itu seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Nah, pengacara diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 sebagai penegak hukum. Jadi keempat institusi ini sebetulnya berkewajiban untuk menegakkan hukum di Indonesia. Nah, jadi memang faktor utamanya adalah kepada si penegak hukum. Nah, kenapa maju atau tidaknya pelaksanaan hukum itu? Kalau pemerintah itu kan sebetulnya dia cuma membuat regulasi, ya, regulator gitu kan, peraturan perundang-undangan, turunan-turunannya, bersama juga ya DPR sebagai kekuatan politiknya membentuklah sebuah undang-undang kan. Nah, untuk dilaksanakan. Tetapi yang melaksanakan undang-undang itu siapa? Yaitu penegaknya. Nah, jadi pelaksanaan itu sendiri tidak terlepas daripada peran penegaknya. Ini mungkin balik ke hati nurani dari para penegak hukum itu sendiri juga ya? Ya, selain hati nurani ada will, ada kemauan, ya kemauan. Masyarakat kan sudah need hukum ya, hukum. Artinya harus ada kemauan daripada penegaknya. Mau menegakkan nggak? Misalnya kayak korupsi, gitu kan. Ada beberapa perkara korupsi di negara ini yang belum dapat terselesaikan kan, peristiwa-peristiwa lama. Nah, Betul sekali. iya kan, itu makanya penegak hukumnya harus baik lagi, ya, aparatur. Kalau lihat begini, kita balik ke sempurna hukum itu sendiri ya, dengan pelaksanaan tadi seperti yang tadi dijabarkan di bangsa sama Bang Raden, Ya. bahwa itu juga terlepas dari itu balik kita ke individual atau hati nurani masing-masing ya. Sebenarnya berarti perlu nggak sih penegakan hukum itu sendiri, dan juga bagaimana sih kalau di sini kita bicara dari sudut mereka yang lemah ya tentunya ya. Bagaimana tuh Bang gitu loh. Di sini kan mungkin saya nggak tahu deh pelaksananya seperti apa. Kalau mereka yang juga nggak mampu, tapi mereka dalam posisi yang benar, how it goes gitu loh. Penegakannya terhadap mereka seperti apa? Karena kita juga lihat ya, banyak sekali kasus-kasus yang ternyata mereka itu tidak bersalah, atau mungkin tidak sekrusial itu kesalahannya, tapi aduh hukumannya itu maksudnya really tidak apa ya, jadi tidak ada rasa kemanusiaan kayak sama maling sekali. ayam atau Yes, benar sekali. maling Ya jambu, gimana ya? padahal belum makan, Yes, gitu kan. kalau kita compare di sini dengan para koruptor yang mungkin
sangat gimana, sangat aduh tidak balance ya gitu loh. Kalau saya di sini sangat aware juga bagi mereka yang lemah tuh seperti apa nih. Sekarang saya balikan pertanyaan ini kepada Bang Raden selaku daripada salah satu praktisi atau penegak hukum. Jadi kita mulai dulu dari definisi. Yes. Jadi kita banyak sekali mendefinisikan macam-macam. Tapi pada Betul. intinya menurut saya hukum itu sebetulnya diciptakan bukan untuk menghukum orang, Oke. tapi dia untuk menciptakan keteraturan. Ya, norma tadi ya kan. Hukum ada untuk menciptakan keteraturan bahwa kita nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Betul sekali. Di dalam penegakannya memang karena pertanyaan tadi betul juga. Iya. Apa bahasa kerennya kan seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul. Ah. Saya sangat aware sekali. Ya. Ini kasusnya tidak sedikit ya. Dan kalau memang ini ya saya sendiri gimana ya? Di sini mungkin juga bicara dari sisi hati nurani juga kemanusiaan. Karena kok yang kesalahannya lebih setimpal tuh baik-baik saja atau mungkin saya nggak tahu deh what is behind gitu ya. Sedangkan yang seperti ini mungkin mereka maling ayam atau sesuatu tapi digebukin rame-rame sampai meninggal. It doesn't fair. Setuju ya? Betul. Gitu loh. Nah memang ini sebetulnya kan hukum itu tercipta itu kan bukan khusus untuk sedikit dan khusus untuk kaya. Betul sekali. Kan? Tetapi dia itulah asas sama di mata hukum. Betul sekali. Nah, jadi hukum itu sebetulnya harus tedeng aling-aling gitu kan. Jadi Tedeng aling-aling meaning seperti apa tuh Bang? ya jadi nggak memandang bulu gitu loh. Oke, Ya. tidak ada perbedaan Tidak ada ya, perbedaan. kaya dan miskin. Betul. Implementasi harus sama ya. Artinya yang namanya mencuri misalnya mau dia Iya. maling jambu, Betul. maling uang $1 juta misalnya gitu. Betul. Nah, tetap dia judulnya mencuri, Yes. ya kan? Tetap dia Betul. bersalah gitu Betul kan. sekali. Nah, cuman dalam hukum sendiri itu ada yang namanya sosiologi hukum ya. Artinya melihat sisi-sisi sosial. Oke. Misalnya kayak beberapa waktu lalu ada nenek-nenek umur 70 tahun atau 90 tahun tuh ya diputus bersalah oleh pengadilan harus penjara. Gitu kan? Itu karena kasus apa itu Bang? Curi apa ya? Kakao kalau nggak salah itu. Oke. Nah, jadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu makan. Nah, hukum itu kan juga bicara tentang asas kemanfaatan. Oke. Kemanfaatan hukumnya. Kira-kira nenek umur 90 tahun manfaatnya di penjara apa? Sementara maaf kata umur 90 tahun kan katakanlah dia hanya happy-happy tinggal menunggu saja misalnya gitu kan. Yes. Karena umur manusia kan rata-rata Itu pun 70 juga udah bonus kan gitu. Itu pun sudah bonus Iya. dari Yang Maha Kuasa. Betul. Ya, kita bisa katakan seperti itu. Betul. Nah makanya dibilang harus ada harus dilihat dulu kemanfaatannya, manfaatnya apa gitu loh. Kalau dihukum nih nenek-nenek 90 tahun apa manfaatnya. Nah harus bisa melihat ke sisi itu. Oke. Nah kalau kita bicara korupsi sebetulnya kan dilihat kerugian negaranya. Negara kan dirugikan sekian triliun, sekian miliar. Nah itu kan harus kembali sebetulnya ke negara. Ya, inilah yang makanya tadi saya coba bahas balik ya, Bang. Karena pelaksananya ya. Ya, pelaksananya sangat kita bilang mungkin tidak adil, implementasinya mana terhadap istilahnya. Jadi Ini kita bicara juga dari segi because we are warga negara Indonesia ya, gitu loh. Jadi di sini implementasi hukum di Indonesia yang saya rasa juga seperti tadi harus adil, ada tidak pandang kaya, tidak pandang betul. miskin. Ada realita begini, ada realita bahwa mana sih tujuan, mana sih harus mendominasi hukum atau politik yang sering menjadi pertanyaan. Padahal di undang-undang kita dasar konstitusi itu sudah mengatur bahwa negara ini adalah negara hukum. Artinya mungkin dulu sering dengar jadikan hukum sebagai panglima. Nah, Yes. sebetulnya hukum ini harus menjadi landasan orang berpolitik, landasan orang berekonomi, landasan orang bersosial. Itu hukum yang dipakai karena dia menjadi landasan kan, landasan orang bertingkah. Betul. Gitu loh. Nah, kenapa ada kejadian seperti itu? Kadang-kadang memang negara kita masih mendominasi kekuatan politiknya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, sering lebih dominan politiknya daripada hukumnya. Sehingga kenapa hukum itu dikotori oleh lingkaran politik tadi. Saya Nah, ini tarik menarik kan? Tarik menarik dia. Di situ yang sebetulnya permasalahan kalau saya lihat sebagai hari-hari saya bergerak di sini kan. Di sini yang tarik menarik kota politik masih mewarnai Indonesia. kurang lebih
menjadi praktisi hukum di sini, dan mungkin ya saya sudah tahu lah, mungkin Bang Rapen itikat baiknya juga sudah ada dalam di sini. Ya, bisa bantu yang lemah, di sini bersikap seadil-adilnya sebagai praktisi hukum. Puji Tuhan, alhamdulillah Yul. Ya. Kita masih memberikan perhatian terhadap orang lemah. Ya, supposed to be good. Dan harus seperti itu. Kalau nggak bagaimana? Kasihan mereka yang lemah ya, dengan posisi yang mungkin tidak bersalah, tapi Ya, judgementnya seperti itu rasanya iya, gitu loh. Makanya, aduh, di sini kita bersyukur ya, kita mengenal Bang Rapen Sinaga, gitu loh. Mungkin penanganan kasus hukum buat mereka yang lemah, tapi merasakan tidak diperlakukan tidak adil. So bisa advice, gitu. He's very good ya. Di sini masalahnya balik lagi ke hati sih. Kehadiran Juliana sebagai posisi itu mewarnai negara. I'm glad to be part of it, to be part of in this kingdom. Anyway, terima kasih loh Bang Rapen untuk mungkin informasinya, sharingnya tentang hukum. Ya Sobat Permisa ya. Dan senang sekali bisa jumpa di episode kali ini tentang hukum. Dan kita jumpa lagi di episode berikutnya dalam acara Bisikin Dong. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.